أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. Surah Al-Ahzab ayat ke-36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa menurunkai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudaraku, dimanapun Anda berada pagi hari ini, maka ketika seseorang terbangun dari tidurnya, yaitu ucapan yang keluar dari mulutnya adalah ucapan Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Dan itu pun juga hari ini yang kita ucapkan pagi ini dengan ucapan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi yang ahyana, telah menghidupkan kami. Orang tidur itu disamakan dengan orang mati. Karena ketika dia tidur, dia tidak tahu apa yang dilakukannya ketika tidur itu. Maka dalam doa itu dikatakan ya ahyana ba'dama, yang mana sebelumnya amatana, kami ini mati. Ya. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dan pasti kami akan kembali kepadanya. Siapapun yang hidup di dunia ini, ya, apapun itu makhluk Allah, ya, apakah itu binatang ternak ataupun yang lainnya, itu akan kembali kepada Allah dengan caranya masing-masing. Maka kita orang yang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Itu kematian yang diharapkan oleh seluruh umat manusia ini yang ada di muka bumi ini. Terutama sekali bagi kita orang yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kematian, kesudahan dari kehidupan ini adalah husnul khatimah, dengan penuh keberkahan dalam kematian tersebut. Maka untuk mendapatkan husnul khatimah itu sangatlah susah apabila tidak dibarengi dengan amal ibadah kepada Allah SWT. Mustahil ada orang yang wafat, meninggal saat dia sedang ibadah, kalau tidak dibarengi kegiatan ibadah-ibadah sebelumnya. Maka itu perbanyaklah berdoa kepada Allah dan perbanyaklah ibadah kepada Allah, karena itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Saudaraku, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, maka renungkanlah doa-doa yang kita baca dan dibarengilah dengan amal-amal ibadah kepada Allah SWT. Pagi hari ini kita sedikit mengupasnya. Itu terkait ada pertanyaan di dalam beberapa soal. Ini dikutip dalam sebuah buku kitab fatwa-fatwa Toharoh.
Itu yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Yang mana di sini ada jemaah yang bertanya, ya, soalnya itu apa hikmah ya diharamkannya memakai emas bagi laki-laki. Kadang banyak kita lihat di antara sekian manusia itu ada beberapa laki-laki yang memakai perhiasan yang melebihi daripada yang seharusnya. Bahkan pakaian bagi laki-laki itu termasuk pakaian yang sangat mencolok ya. Terutama memakai barang emas ya. Karena emas itu tidak boleh laki-laki untuk memakai atau dilarang untuk memakainya. Dalam ayat dikatakan tadi yaitu dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Dan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, siapapun yang bertanya kepada kita tentang wajib dan haramnya sesuatu padahal hukum yang sudah ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka kita akan katakan alasan hukum-hukum dalam masalah itu adalah Allah telah berfirman, Al-Quran dan Rasulnya telah bersabda, telah menjelaskan, yaitu adalah yang mana hadis Nabi juga menjelaskan terkait dengan ini. Ditanya ya, kenapa wanita yang haid harus mengqada saum? Ini pertanyaannya. Lalu ya itu ditanya oleh Aisyah, kami telah mengalaminya, maka kami diperintahkan untuk mengqada saum dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Karena nas dan kitab Allah dan Rasulnya, ya sunnah Rasulnya merupakan alasan yang pasti bagi seluruh kaum mukminin. Ini ya sebagai alasan dalil ya, pertama. Itu Aisyah dalam riwayat itu dikatakan kami diperintahkan untuk mengqada ketika dia sedang saum, itu mengqada saum, itu mengganti saum di hari lain. Sementara dia tidak pernah mengqada salatnya. Karena salat itu adalah ibadah waktu. Ya. Penggantinya adalah itu menjamak atau mengqasar ya. Karena dia ibadah waktu pada hari ini tanggal 23 September ya secara Masehi. Nah, orang yang salat hari ini pada subuh ini ya, itu tidak akan bertemu lagi pada subuh dengan tanggal yang sama pada berikutnya. Karena itu adalah ibadah waktu. Maka dalam salat itu ada namanya mengqasar atau menjamak ya, tapi tidak mengqada atau mengganti pada hari lain. Jadi itu terkait dengan pertanyaan tadi. Mari kita lihat juga hadis Nabi ya, di surah lain ya. Surah lain dikatakan ya, awaman yunasau fil khilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan perhiasan sedang dia tidak dapat memberi ulasan yang terang dalam pertengkaran mulutnya. Nah, ini adalah, dan ini menjelaskan tentang hikmahnya syar'i di balik pengharaman memakai emas bagi laki-laki. Ya. Dan lain ditentangkan tentang perhiasan bagi laki-laki itu ya, juga bisa kita lihat ya. Emas ya, uhillu zahaba wal hariru li'anatin min ummati wa hurrima ala zukuriha. Emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita umatku, namun diharamkan atas kaum laki-laki umatku ya. Hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, tentang ancaman memakai gelang emas atau cincin emas dan kalung emas bagi laki-laki itu juga dijelaskan pada hadis yang lain ya. Ya'bidu ahadukum ila khamratin min narin fayaj'aluha fi badihi. Salah seorang dari kalian mengambil sepotong bara api neraka lalu memakainya sebagai gelang di tangannya. Dan ini dia menjelaskan itu bagi laki-laki memakai emas itu adalah itu semacam mengambil sepotong bara api lalu dia memakaikan di tangannya ya, melekatkan gelangnya di tangannya. Lalu
Ada lagi dalam hadis lain dikatakan, ya, yang mana hadis itu, la'ana Rasulullah sallallahu al-mutasyabihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijali. Yang mana artinya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kata-kata menyerupai di sini adalah terkait dengan pakaian emas tadi. Yang boleh memakai pakaian emas itu adalah perempuan. Sementara laki-laki dalam beberapa hadis sebelumnya dikatakan dia ibarat mengambil sepotong bara api di api neraka lalu dia memakaikan gelang di tangannya. Maka inilah dalil haramnya itu dilarang memakai emas, pakaian emas bagi laki-laki dan dibolehkan bagi perempuan. Nah, terkait itu maka ketika kita memakai perhiasan, ya, itu telah ada aturannya di dalam Al-Quran yang mana dibacakan di surat Al-Ahzab tadi, ya, yaitu surah yang ke-33 ayat 36 itu, ya, yang mana tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan-pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wallahu alam bishawab. Mungkin saja kultum kita pagi hari ini, semoga bisa membawa berkah dan menambah ilmu bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.